Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NIM Y1A1180116 dari R001 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan yang diampu oleh dosen Bapak Mursyid SGZ MSI. Di sini saya akan mereview dan menjelaskan jurnal penelitian dengan judul Perbaikan Fraksi Lipid Serum Tikus Putih Hiperkolesterolemi setelah pemberian jus dari berbagai olahan tomat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran likopen sebagai hipolipidemik sehingga lebih lanjut dapat digunakan sebagai alternatif pencegahan aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Seperti yang kita ketahui, kadar lipid yang tinggi atau hiperlipidemia merupakan salah satu keadaan adanya penumpukan berlebihan beberapa komponen lipid di dalam darah. Hiperlipidemia biasanya ditandai dengan peningkatan dan penurunan fraksi lipid dalam plasma, terutama kenaikan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, trigliserida, dan penurunan kadar HDL kolesterol. Pola makan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar lipid dalam tubuh, sehingga perlu diupayakan konsumsi makanan bergizi yang dapat menghambat atau mencegah terjadinya hiperlipidemia. Tomat merupakan salah satu jenis sayuran yang harganya relatif murah dan perannya dalam pemenuhan gizi masyarakat sudah diketahui sejak lama. Likopen adalah salah satu senyawa yang terkandung dalam tomat yang bermanfaat dapat menurunkan hiperlipidemia. Likopen merupakan suatu karotenoid, yaitu pigmen berwarna merah yang banyak ditemukan pada buah-buahan berwarna kuning sampai merah. Likopen ditemukan dalam jumlah banyak di dalam tomat. Tomat yang dihancurkan atau dimasak merupakan sumber likopen yang lebih baik dibandingkan dengan tomat utuh. Disebutkan bahwa tomat yang dimasak atau dihancurkan lebih banyak mengeluarkan likopen. Likopen yang terkandung dalam tomat akan mudah diabsorpsi bila tomat dihancurkan atau dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Likopen diabsorpsi di dalam lumen usus halus, kemudian bergabung dengan asam lemak, monogliserida, dan asam empedu membentuk misel. Karena produksi absorpsi likopen juga dipengaruhi oleh diet yang mengandung lemak. Bahan dan metode eksperimental penelitian ini ialah sebanyak 24 ekor tikus jantan umur 12 minggu dengan berat badan 180 hingga 200 gram dibuat hiperkolesteremi dengan pemberian pakan tinggi lemak selama 90 hari. Pada hari ke-91, diambil darahnya pada plexus orbitas menggunakan mikrohematokrit. Kemudian, diukur kadar kolesterol total, LDL kolesterol, HDL kolesterol, dan trigliserida plasma darah. Tikus dianggap hiperkolesterolemia jika kadar kolesterol total lebih atau sama 200 mg per desiliter. LDL kolesterol lebih atau sama 66 mg per desiliter. HDL kolesterol kurang atau sama dari 25 mg per desiliter dan trigliserida lebih atau sama dari 130 mg per desiliter. Selanjutnya, semua tikus hiperkolesterolemia dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 ekor. Kelompok 1 diberi jus tomat 0%, kelompok 2 diberi jus 11 gram tomat segar per kilogram berat badan, kelompok 3 diberi jus 11 gram tomat rebus per kilogram berat badan, dan kelompok 4 diberi jus 11 gram tomat goreng per kilogram berat badan. Jus tomat diberikan setiap hari secara oral selama 14 hari. Setelah pada hari ke-15, semua tikus diukur berat badannya, diambil darahnya dan diukur kadar kolesterol total, LDL kolesterol, HDL kolesterol, dan trigliserida plasma darah.
Pengukuran kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan HDL kolesterol dilakukan menggunakan Merck test 3312 kolesterol atau IMERC. Sementara pengukuran trigliserida menggunakan metode CHODPAP atau kolesterol oksidase para aminopenazone diasis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kelompok tikus nampak memperlihatkan variasi rata-rata kadar kolesterol total pada tabel 1, LDL kolesterol pada tabel 2, HDL kolesterol pada tabel 3, dan trigliserida plasma darah pada tabel 4. Bisa dilihat pada tabel berikut, kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol, kadar trigliserida plasma darah tertinggi pada kelompok kontrol hiperkolesterolomik pada kelompok 1. Sedangkan kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol, kadar trigliserida plasma darah terendah pada kelompok 4, kelompok yang diberi jus dari tomat yang digoreng. Sebaliknya, kadar HDL kolesterol terendah pada kelompok kontrol hiperkolesterolomik yaitu kelompok 1, dan kadar HDL kolesterol tertinggi pada kelompok 4, kelompok yang diberi jus dari tomat yang digoreng. Tingginya kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol, dan kadar trigliserida serta rendahnya HDL kolesterol plasma darah pada kelompok 1 disebabkan karena selama perlakuan kelompok ini tidak mendapat asupan jus tomat. Pada keadaan normal, sebagian kolesterol akan disimpan dalam bentuk kolesterol ester, sebagian digunakan untuk membentuk garam empedu dan hormon steroid, serta sebagian lagi tetap berada di dalam darah. Pengaturan metabolisme kolesterol akan berjalan normal apabila jumlah kolesterol dalam darah sesuai kebutuhan, artinya tidak melebihi jumlah normal yang dibutuhkan. Kadar normal kolesterol total serum darah tikus antara 10-54 mg/sen. Salah satu sumber menyebutkan bahwa kadar kolesterol total plasma darah tikus melebihi normal atau dalam keadaan hiperkolesterolemi bila jumlahnya melebihi 66 mg/sen. Pada kelompok tikus yang diberi jus tomat, kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol, dan kadar trigliserida plasma darah lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok hiperkolesterolomik. Hal ini dikarenakan jus tomat mengandung likopen. Likopen berperan dalam pengaturan metabolisme kolesterol melalui penghambatan kerja enzim HMG-CoA reduktase. Yaitu enzim yang terlibat dalam proses sintesis kolesterol di hati, sehingga berefek hipokolesterolemia. Di sisi lain, likopen dapat meningkatkan degradasi LDL kolesterol sehingga berfungsi menurunkan kadar LDL plasma darah. Bila kadar LDL kolesterol turun, maka akan terjadi kenaikan HDL kolesterol. Dalam sumber menyebutkan bahwa kenaikan HDL kolesterol kemungkinan disebabkan karena likopen dapat meningkatkan apoprotein amin 1, yaitu suatu prekursor pembentukan HDL kolesterol dengan mekanisme yang belum diketahui dengan jelas. Ketidakberadaan pasokan likopen pada kelompok kontrol menyebabkan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, trigliserida, dan HDL kolesterol tetap tinggi. Likopen yang terkandung dalam tomat akan mudah diabsorpsi bila dipanaskan dan dikonsumsi bersama dengan lemak. Tikus kelompok 3 yang diberi jus tomat rebus mempunyai kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida paling tinggi bila dibandingkan dengan kelompok 2 dan 4. Tingginya kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida diduga akibat rendahnya kadar likopen dalam jus tomat rebus. Dengan direbus, tomat banyak mengandung air, sehingga berat tomat lebih didominasi oleh air.
Jumlah likopen pada jus tomat yang diberikan pada tikus kelompok 3 belum cukup mampu menghambat enzim HMG reduktase dan meningkatkan degradasi LDL kolesterol, sehingga kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida tetap tinggi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian jus tomat dapat memperbaiki fraksi lipid plasma darah tikus putih hiperkolesterolemi, khususnya menurunkan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida serta meningkatkan kadar HDL kolesterol. Jus tomat yang dibuat dari tomat yang digoreng paling baik memperbaiki fraksi lipid plasma darah tikus putih hiperkolesterolemi dibandingkan tomat segar dan tomat yang direbus. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.